Nanti baru yang berikutnya itu Anda yang akan banyak praktek. Jadi nanti kelompok Anda akan menjelaskan tentang konsep, strategi pembelajaran inovatif tadi, ya, kemudian ya, teori-teorinya, kemudian filosofisnya, kemudian psikologisnya, kemudian sintaknya, tahapan-tahapannya. Karena kan tahapan beda setiap pembelajaran. Nanti Anda akan menjelaskan itu ya. Nah, pendekatannya tentu saya akan mengadakan penilaian secara otentik gitu nanti. Jadi proses yang akan kita lihat ya waktu Anda diskusi, waktu Anda menyajikan, waktu Anda menjawab, termasuk aktivitas. Jadi makanya nanti tolong bantu juga oleh teman-teman ya. Karena kalau pengisian menggunakan Google Drive itu juga ada kelemahan. Misalnya absen mulai itu isi ya, saya berikan linknya. Nah, saya khawatir nanti ada mahasiswa yang tidak hadir, tidak tatap muka dengan saya, dengan Pak Dadi di ini, tapi dia mengisi gitu kan. Makanya nanti akan saya lihat satu persatu, ya, saya cek akan satu persatu. Pak Dadi juga mungkin nanti begitu ya, jadi kalau masuk kelas saya cek satu persatu. Misalnya ini tidak on kamera nih, saudara nih, saya ada on kamera pasti saya sebut. Misalnya ini kebetulan on kamera semua bagus ya. Rifki misalnya, Rifki. Halo Rifki. Selamat siang Rifki, ada nggak? Nah, gitu kan. Mana Rifki? Oh, Ada tuh. Bapak. Nah, itu, seperti itu kan. Tidak on kamera ya? Kenapa? Jaringannya buruk Bapak di sini. Bukan jaringannya buruk mungkin. Jaringannya bagus di sini mah, nggak ada yang buruk lah gitu. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kita selalu komunikasi. Ada juga kan begitu sama. Ya. Kita supaya nanti komunikasi kita baik. Oke, bisa di ini ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, hari ini kan awal perkuliahan. Pak Dadi yang rajin nanti. Ada pertanyaan dulu. Jadi hari ini kita brainstorming sebelum saya menjelaskan lagi ya. Brainstorming dulu. Kalau brainstorming itu juga salah satu pendekatan pembelajaran. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin curah pikiran, curah pendapat ya. Nah, brainstorming itu nanti bisa mahasiswa bertanya, bisa mahasiswa mengemukakan pernyataan-pernyataan kaitannya dengan pendekatan pembelajaran yang sedang aktual terjadi sekarang, baik di FAU, di sekolah dasar, ya di perguruan tinggi, di SMA, silakan. Nah, karena kita sebagai prodi teknologi pendidikan itu harus punya lebih dengan prodi yang lain. Nah, ini yang saya sering mengatakan itu. Kalau prodi yang lain, misalnya prodi pendidikan moral Pancasila. Nah, prodi pendidikan moral Pancasila, kalau belajar strategi pembelajarannya, dia hanya belajar tentang bagaimana membelajarkan mahasiswa pada mata pelajaran itu, gitu kan. Nah, kalau kita harus semuanya paham, karena kemungkinan saja nanti Anda akan menjadi pelatih, gitu kan, Anda menjadi instruktur di suatu diklat, mungkin menjadi konsultan atau pembantu konsultan di suatu diklat, ya, menyampaikan kepada teman-teman tentang berbagai strategi pembelajaran. Nah, gitu. Misalnya ekspositorik. Nah, Anda tidak belajar teori saja, tetapi contohnya tahu, gitu kan, dan seterusnya. Kolaboratif juga tahu, gitu. Nanti kita bahas lah kalau sudah mengarah kepada model inovatif ya. Silakan, saya berikan kesempatan dulu ya sekitar 7 menit. Ada yang berpendapat, ada yang mengemukakan pertanyaan, silakan. Tapi kaitannya dengan model-model pembelajaran ini ya, inovatif. Pertanyaan boleh dikaitkan dengan kurikulum yang sekarang, yang dulu, silakan. Kita brainstorming dulu. Silahkan para mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan dan mesti bertanya. Ayo. Ya, Dito. Silakan Dito. Ada Dito, Pak. Ya, Mana Bapak Dito? izin bertanya untuk mata kuliah model pembelajaran inovasi ini ada buku sumbernya nggak Pak gitu? Nanti saya Yang sampaikan. biasa dipakai? Oh ya. Ya nanti Terima kasih, Pak. saya dengan Pak Dadi saya akan mereview dulu RPS, nanti RPS mungkin akan dibagikan minggu depan kepada saudara ya. Ada buku sumbernya. Baik Pak, Oke. terima kasih Pak. Ada yang lain lagi kaitannya dengan konten?
Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya. Nah, saya sebelum menjelaskan tentang konteks ini kurikulum. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang model, ada kan banyak di sini. Ada model pembelajaran, ada metode pembelajaran, ada teknik pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran. Itu ya, pernah mendengar itu ya? Dan dalam satu buku kita melihat tulisnya metode pembelajaran. Kemudian ada lagi istilah lain lagi pendekatan pembelajaran. Ada istilah lagi strategi pembelajaran, model pembelajaran. Kita itu model pembelajaran. Kayaknya model pembelajaran. Nah, saya jelaskan sekarang. Minimal Anda memiliki pengetahuan dasar. Kalau saya berbicara tentang metode pembelajaran, maka yang akan saya jelaskan kaitannya hanya dengan cara, method itu kan dalam bahasa method, cara. Jadi konteks filosofisnya, konteks psikologisnya, konteks sintaknya itu akan kurang gitu. Tetapi cara, misalnya kalau saya mengatakan cara ekspositorik, maka saya akan lebih jelas menjelaskan itu tentang cara berbicaranya, karena kan ekspositor itu penyampaian kan, mengekspos. Nah, tapi kalau saya menyebut ekspositorik itu sebagai suatu model, maka saya harus sudah paham apa filosofisnya, apa pendekatan teori belajarnya, gitu kan, bagaimana sintaknya, gitu kan. Nah itu, jadi ada perbedaan di situ. Nah, kalau teknik, ada lagi teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran. Kalau teknik kan, kalau teknik itu kan seperti prodi Anda teknologi pendidikan, ya itu kan yang jadi kalau teknik itu sistematika, langkah-langkah, tahapan, logisnya gitu, teknologis itu, tahapannya. Nah, itu lebih cenderung saya akan menjelaskan kepada tahapan-tahapannya. Misalnya ekspositorik. Yang pertama yang akan saya lakukan sebagai dosen, satu ini langkah kedua. Setelah melakukan tahap ini, maka saya akan melakukan tahap kedua ini. Tahap ketiga ini, sampai yang tahap terakhir adalah mengevaluasi. Itu teknik. Jadi kecenderungan di situ penjelasannya. Nah, kalau saya menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, ada istilah pendekatan ya. Nah, itu kalau pendekatan, itu lebih cenderung kaitannya kepada upaya-upaya yang dilakukan oleh pendidik, oleh dosen, oleh guru, instruktur, untuk membelajarkan mahasiswa. Nah, sedangkan kalau strategi pembelajaran, ini kan strategi itu diambil dari bahasa perang ya, taktik ya. Taktik ya. Nah, kalau strategi itu lebih komplit lagi. Jadi di dalamnya itu ada metode, ada pendekatan, ada teknik. Jadi makanya kalau saya minimal menyebutnya strategi pembelajaran. Kalau model lebih tinggi lagi, ya. Karena kalau kita berbicara tentang model pembelajaran, misalnya Anda akan melakukan penelitian tentang eksperimen, misalnya nanti S1 ya. Misalnya Anda melakukan eksperimen pengaruh penggunaan metode problem based learning terhadap kemampuan berpikir mahasiswa misalnya. Nah, maka di isi skripsi itu, di pembahasan itu, di pembicaraan itu harus ada babonnya. Tadi kembali lagi, satu, teori dasarnya dari mana? Konsepnya dari mana? Psikologinya dari mana? Filosofisnya dari mana? Sintaknya bagaimana? Nah, itu kan. Nah, itu kalau model. Jadi makanya ini kan model pembelajaran inovatif. Jadi makanya Anda nanti belajarnya itu konsepnya, landasan teori psikologinya, landasan teori filosofisnya gitu kan, sintaknya. Nah, kemudian ketepatan dengan kebutuhan peserta didik. Karena ada beberapa model pembelajaran itu tidak sesuai, bukan tidak sesuai, harus disesuaikan dengan perkembangan siswa. Misalnya ya, kalau saya akan mengajarkan kepada Anda, misalnya kepada siswa tentang problem based learning, maka problem based learning ini tidak tepat kalau saya berikan kepada usia yang di bawah 11 tahun. Kenapa? Karena memang ada landasan teorinya, gitu kan? Gitu. Jadi pemahaman sampai di situ nanti. Jadi sampai di situ. Makanya nanti kalau saya tugaskan Anda untuk membahas satu model ya harus mendalam. Nanti bukunya bisa saya sampaikan ya. Kalau nanti minggu depan berikut dengan apa namanya
dengan RVS ya, bukan RVS mungkin yang disampaikan kepada Anda, saya sebutnya sebagai kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah apa yang harus dipelajari, nanti tugas saya sebagai dosen dengan pembimbing dengan Pak Dadi, saya akan menjelaskan dulu secara umum gitu. Baru nanti tugas Anda untuk mencari. Karena memang kalau saya kaitkan dengan MBKM yang sekarang ya, MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, terutama yang saya kaitkan dengan Merdeka Belajar, itu sangat kental kaitannya dengan model pembelajaran inovatif. Kenapa? Karena memang kita sebagai dosen, kita sebagai pendidik, nanti Anda sebagai guru, Anda sebagai pendidik, Anda sebagai pelatih, itu harus bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan belajar sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu kan kebebasan. Nah, kalau seperti ini mungkin agak kurang, karena kan ini orientasi ya. Orientasi saya berikan dulu pembekalan, bimbingan seperti ini. Nanti kalau pertemuan ketiga, keempat, itu kalau kita SKS-nya ada 3 SKS, maka 2 SKS itu akan dikuasai oleh mahasiswa. 1 SKS itu tugas saya. Tugas pada dia akan membimbing Anda untuk meluruskan diskusi-diskusi. Gitu ya. Nah, tugas Anda nanti yang 2 SKS itu tentu akan melaporkan. Makanya keuntungannya bentuk yang MPKM, Merdeka Belajar itu, hari ini bisa ketemu misalnya, kemudian minggu depan ada pembahasan kelompok. Nah, sebelum ketemu minggu depan, tentu yang kelompok itu kan akan mencari kan pembahasan itu, yang menyajikan, termasuk yang tidak tampil. Karena saya mewajibkan yang tidak tampil juga harus membuat pertanyaan, harus menyiapkan 1 pertanyaan atau pendapat. Jadi kepada teman-teman yang ada nanti di penyajian ini jangan hanya bertanya saja. Bisa saja misalkan saudara Dito yang menyajikan, ya, yang menyajikan, kelompok itu kemudian Adi yang menyajikan. Nah, kemudian saudara Devita itu tidak bertanya, tetapi menambah atau membantu menjawab pertanyaan yang dari teman yang lain. Bisa seperti itu, ya. Jadi bentuknya tidak seperti menghakimi gitu kan, yang tampil harus tanya jawab, yang tampil tanya, tidak, kita serahkan kepada yang lain. Ya. Kan saya menganjurkan kepada kelompok yang menyajikan, kan suka begini biasanya itu di fuse dulu ya, waktunya kan berhenti gitu kan diskusi. Nah, dikasih kepada kelompok yang lain untuk menjawab. Nah, kelompok yang itu sudah mulai merumuskan apa sih jawabannya itu. Mungkin saja bantuan dari teman kelompok lain jawabannya sudah sempurna ya guys. Lalu kita lengkapi itu. Itu tekniknya begitu. Jadi gitu ya. Metode, teknik, pendekatan, model. Nah, kita sedang belajar model. Makanya saudara-saudara diwajibkan untuk paham konsepnya, konsep teorinya, karakteristiknya, masing-masing model pembelajaran. Kemudian Anda juga harus paham tentang landasan psikologinya, Anda juga harus paham tentang landasan filosofisnya, ya. Kemudian sintaknya. Yang terakhir juga Anda harus paham tentang karakteristik pendekatan yang diterapkan. Karena kalau model seperti inquiry, discovery, project, ya kasus, itu tidak tepat kalau kita berikan kepada siswa sekolah dasar tingkat rendah. Ya, kasihan nanti. Karena kan dasarnya kalau itu kan kita sebutnya hot ya, seperti itu yang hot itu ya, highest order thinking skill kan. Nah, pendekatan yang tadi itu hot. Ya. Highest order thinking skill itu cocok kalau diberikan di usia 11 tahun sampai 15 tahun. Nah, berarti kalau tingkat mahasiswa ya berpikir tingkat tingginya sudah melampaui batas harusnya. Jadi 15 tahun itu kira-kira SMA kelas 2 ya. Jadi kalau menurut ahli psikologi ya kelas 2 SMA itu dia bisa memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, Anda sebagai ahli teknologi pendidikan, ya kan penanganan yang sistematis di dalam pembelajaran, salah satunya Anda ahli di dalam model pembelajaran gitu. Jadi Anda itu nanti harus bisa menjelaskan kepada teman-teman prodi yang lain. Misalnya saudara Devita ya, Devita punya teman dari prodi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kalau diskusi tentang pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran, kita harus lebih paham dari mereka. Oh, kalau bahasa Indonesia, apresiasi pendekatan pembelajaran paling cocok ini. Nah, untuk pendidikan moral Pancasila ini misalnya. Misalnya kalau pendidikan moral Pancasila itu cenderungnya kita sebut dengan VCT ya, Value Clarification Technique. Nah, karena itu kan berkaitan dengan karakter, dengan inquiry sosial, gitu kan. Jadi kita harus menguasai.
Jadi kita harus lebih luas wawasan. Makanya setiap model nanti diskusikan, tolong diperhatikan oleh yang lainnya gitu kan. Jadi jangan sampai yang tampil satu kelompok ini yang paham tentang pendekatan atau model pembelajaran ini ya kelompok itu enggak. Saya ingin semuanya gitu kan. Saya ingin semuanya belajar. Makanya nanti Pak Dadi atau saya bisa nanya itu. Kalau yang tampilnya Saudara Indra, kemudian Saudara Aditya, Saudara Vita. Nah, kebetulan Saudara Adi tidak tampil. Nah, saya akan bicara, silakan Saudara Adi ajukan satu pertanyaan. Nah, kan gitu. Kebetulan Saudara Adi misalnya tidak on kamera. Nah, bisa saja Saudara Adi sedang ke belakang atau apa tidak muncul. Bisa terjadi seperti itu. Aktivitas itu untuk aktivitas. Nah, itu ya. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, sekarang kalau saya melihat dari tadi saya ke kurikulum aja sebentar ya konsepnya. Nah, sekarang Boleh, Pak. model pembelajaran. Tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi ada model, ada teknik, ada pendekatan, ada strategi, ada model. Nah, arahnya kita ke model. Nah, di dalam model pembelajaran secara garis besar memang ada dua ya. Secara garis besar ya, ada dua. Ada yang namanya itu ekspositorik dengan heuristik ya. Sering ada mungkin mendengar ekspositorik dengan heuristik. Kalau ekspositorik itu aktivitasnya itu kecenderungan ada di dosen, ada di pendidik, ada di guru ya. Jadi kecenderungan seperti saya ekspositorik. Nah, apa bedanya dengan ceramah? Nah, ekspositorik berbeda dengan ceramah. Kalau ceramah itu bisa terjadi monoton satu arah. Jadi aktivitas siswa, mahasiswa, peserta didik itu lebih banyak mendengarkan. Tetapi kalau ekspositorik, cara mengajarnya itu agak berbeda dengan ceramah. Misalnya, kalau Anda mengajar di kelas, ini ekspositorik ya. Anda punya misalnya ada 10 PowerPoint. PPT sudah disiapkan kan? Nah, maka yang 10 PowerPoint itu Anda tampilkan. Menjelaskan dulu satu PPT gitu kan. Jelaskan satu PPT selesai. Nah, waktu selesai PPT yang pertama itu berhenti dulu. Maka saya akan bertanya, silakan Saudara Rifki. Mana penjelasan saya tadi sudah dipahami tidak? Ada yang tanyakan tidak? Nah, diskusi itu. Jadi satu PPT atau 2 PPT. Kalau dihitung waktu mungkin kalau kita punya waktu 60 menit, lah katakan 15 menit atau 10 menit berhenti tanya jawab. Bisa diskusi secara perorangan, bisa diskusi kelompok, bisa menjadi diskusi kelas. Nah, kita lanjut lagi ke PPT yang berikutnya. Jelaskan lagi. Berhenti lagi. Begitu. Itu ekspositorik. Kalau ceramah kadang-kadang satu arah. Jadi makanya saya lebih cenderung kalau menyebut model pembelajaran, pendekatan pembelajaran gunakan bahasanya ekspositorik. Kalau yang lain sudah paham, ekspositorik tidak perlu disebutkan ekspositorik, koma, diskusi, koma, tanya jawab kan. Tidak perlu begitu. Ekspositorik pasti ada tanya jawab, ekspositorik pasti ada diskusi. Kalau ceramah belum tentu ada tanya jawab. Itu tidak. Ya, ceramah belum tentu ada diskusi. Nah, makanya lebih bagus kalau menyebut kita akan menjelaskan sesuatu konsep, sesuatu teori itu ekspositorik. Nah, itu model yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan heuristik. Model pembelajaran heuristik ya. Jadi heuristik ini memang yang lebih aktif itu mahasiswa, peserta didik, siswa. Nah, kalau heuristik itu pasti banyak menggunakan pendekatan SCL. Namanya itu kan sering muncul sekarang ya, ada Student Center Learning. Pasti itu yang digunakan. Bisa eksperimen ya tentu mungkin melakukan inquiry, melakukan discovery, atau mungkin sedang melakukan pemecahan masalah, problem based learning, ya. Kemungkinan juga melakukan penyelesaian suatu kasus atau proyek, nah gitu. Nah itu heuristik. Jadi aktivitasnya itu ada di mahasiswa, ada di siswa. Itu heuristik. Dua pendekatan besar ya. Jadi ada yang pertama ekspositorik, kemudian yang kedua ada heuristik. Nah kalau ceramah itu kan kita menganggap siswa itu hanya sebagai objek. Tapi kalau ekspositorik ada subjeknya di situ. Karena saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya, untuk berpendapat. 10 menit selesai,
Ajukan pertanyaan dulu saya. Silakan Saudara Anissa, silakan pertanyaan kaitannya dengan yang dijelaskan oleh saya tentang konsep model pembelajaran tadi. Saya ajukan, gitu dan seterusnya. Nah, tetapi harus diingat, ada lagi nih keterampilan mengajar, ada lagi keterampilan mengajar, ya, dasar. Nah, kalau Anda ingin mengajak semua mahasiswa berpikir, semua siswa berpikir, jangan menyebut dulu nama. Misalnya kalau tadi kan saya sudah menunjuk Saudara Anissa, Rais, ya, Saudara Dito. Nah, saya jangan dulu menyebut nama. Saya sudah menjelaskan satu PowerPoint atau dua PowerPoint, berhenti. Nah, saya tetap semua mahasiswa. Tetap, gitu kan. Sekarang silakan ajukan satu pertanyaan. Siapa ya? Nah, itu harus berpikir semua. Silakan Saudara Siti. Nah, jadi Siti yang menjawab. Dia akan mengajukan satu pertanyaan. Nah, kalau saya misalnya tadi langsung sudah selesai, Saudara Siti silakan ajukan satu pertanyaan. Maka Siti yang akan mengajukan pertanyaan, yang lainnya tidak berpikir. Kan gitu. Ya. Nah, jadi itu teknik-teknik pelajaran. Jadi ada semacam jeda dulu. Jeda. Nah, itu ekspositorik. Jadi di ekspositorik juga kita menempatkan siswa sebagai pemimpin. Kalau heuristik gitu ya. Heuristik apalagi? Karena memang heuristik itu ya tadi siswa yang akan melakukan kegiatan pembelajarannya. Jadi siswa itu melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatannya kalau di dalam pendekatan filosofinya itu konstruktivisme, ya. Sekedar. Ya, jadi pendekatannya itu konstruktivisme. Artinya sebentar sih, ada kuliah dulu. Artinya gini, nanti yang mencari ilmu pengetahuan bahan ajar itu peserta didik. Tapi saya dengan Pak Dedi sudah memberikan gambaran kira-kira bukunya apa, ya di link apa, silakan cari. Nah itu Anda yang akan mereview nanti, bukan mereview, meresume ya. Nanti yang mereview kami, saya dengan Pak Dedi, gitu kan. Mungkin juga akan menambahkan bahan-bahannya. Nah itu kan mengumpulkan, mencari itu ada di peserta didik, di mahasiswa. Kemudian membangun juga mahasiswa. Nah, waktu membangun itu di bawah bimbingan pendidik, di bawah bimbingan guru, di bawah bimbingan dosen. Nah, itu ya. Jadi heuristik itu begitu, dua pendekatan. Nah, kemudian satu lagi, kalau di dua pendekatan itu ada yang disebut dengan deduktif, dengan induktif, pernah dengar tidak? Nah, kalau saya, misalnya saya masuk kelas, saya menjelaskan definisi sesuatu, maka pendekatan yang saya gunakan pasti ekspositorik. Deduktif ya, itu ekspositorik. Karena apa? Saya menyampaikan dari yang umum dulu, satu konsep, satu definisi. Ya, saya jelaskan, baru contoh. Gitu kan? Nah, kalau induktif, yang kedua, pendekatannya yaitu pendekatan yang digunakan dalam model pembelajaran pemecahan masalah, kasus, discovery. Karena apa? Karena peserta didik belajar berdasarkan sub 1, sub 2, sub 3, kemudian menyimpulkan. Nah, itu ya, jadi gambarnya begitu. Jadi kalau ceramah, kalau expository pasti itu induktif, deduktif yang digunakan. Tapi kalau saya membelajarkan mahasiswa dengan kasus, ya, dengan kajian materi, nah pasti yang digunakan induktif. Gitu. Itu secara umum. Nah, nanti secara khususnya ada lagi masing-masing model pembelajaran inovatif. Nah, metode pendekatan yang model kalau di dalam kurikulum itu adalah satu subsistem ya. Karena kalau kurikulum itu kan punya komponen. Nah, jadi kalau saya melihat dari pengertian kurikulum berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, itu dinyatakan bahwa kurikulum itu seperangkat acuan ya pedoman, di dalamnya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada isi pembelajaran, ada metode, proses, model gitu kan, dan ada evaluasi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik. Nah, gitu yang digunakan sebagai arah mengajar oleh pendidik gitu.
yaitu berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Tapi kalau pengertian kurikulum berdasarkan UKM, misalnya dinyatakan bahwa kurikulum itu sejumlah pengalaman belajar peserta didik di bawah bimbingan lembaga pendidikan. Baik itu dilaksanakan di dalam sekolah, di luar sekolah, gitu kan, secara terprogram. Itu pengertian. Banyaklah pengertian kurikulum yang lain, karena bukan tugas saya untuk menjelaskan itu. Hanya dua saja, berdasarkan undang, berdasarkan ahli UKM ya. Nah, itu saya pelajari. Karena kalau Anda prodi teknologi pendidikan itu kental kaitannya dengan kurikulum ya. Biasanya ya tugaskannya itu kalau di lapangan itu membuat kurikulum pelatihan, membuat kurikulum apa gitu kan, membantu untuk mengembangkan kurikulum di diklat atau mungkin di persekolahan. Nah, itu pasti begitu ya. Nah, karena bidang kita ya. Karena bidang kita di situ. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Saudara Surya, silakan kalau ada pertanyaan. Sengaja saya Silakan. Hah? Silakan bertanya, teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Saya kira masih belum ada pada gini. Ini nanti mungkin pada ini menjelaskan itu secara konsep kurikulum ya. Siap, baik Pak. Di Aldi mau tanya, Aldi tuh. Aldi mau tanya? mana? Ya, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan Mana? Aldi. Kan tadi saya menyinggung perkataan Bapak ya, Pak, bahwa ada macam-macam seperti metode pembelajaran, teknik, pendekatan, sedangkan yang paling kompleks itu kan model pembelajaran. Nah, menurut gimana ya? Nah, misal kita sebagai pengajar ya, Pak, kita langsung saja membuat model pembelajarannya aja supaya kompleks atau satu-satu gitu, Pak. Atau metode pembelajaran ada kondisinya seperti gini, teknik fungsinya waktu kondisinya seperti ini, pendekatan seperti itu. Ya. Itu gimana, Pak? Kalau saya sih gini, kalau misalnya yang dituliskan di dalam perencanaan pembelajaran ya, atau desain pembelajaran, atau dituliskan di dalam RPS, saya lebih cenderung menulisnya itu paling tidak strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Kenapa? Kalau kita menyebut kedua itu, artinya dosen tadi, guru tadi, dia harus paham konteks cara yang digunakan pembelajaran kepada siswanya itu. Misalnya saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya akan meningkatkan kemampuan kreativitas siswa, misalnya apresiasinya ya bahasa Indonesia. Nah, maka saya akan, wah ini pasti pendekatannya yang saya gunakan modelnya harus model sinektik gitu kan. Tidak bisa dengan diskusi, tidak bisa dengan penugasan. Karena kreativitas kemudian saya penugaskan, penugasan mengarang, tidak tepat kan? Nah, tapi kalau sinektik itu ada di dalam itu mengerjakan sesuatu, mahasiswa membuat sesuatu, karangan atau puisi atau prosa, tetapi ada semacam pembentukan kreativitas gitu kan. Membentuk kreativitasnya gitu kan. Bukan hanya penugasan, karena kalau penugasannya ya tidak menyentuh pada kreativitas mahasiswa. Nah, seperti itu. Jadi saya cenderung kalau nanti di RPS ya, kalau Anda menulis RPS, Anda menulis RPP gitu kan, Anda menuliskan di desain pembelajaran, paling tidak Anda menyebutnya strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Nah, karena Anda di situ akan paham apa konsepnya, apa pendekatan psikologinya gitu kan, filosofisnya gitu kan. Itu contohnya ya. Nah, kalau metode saja itu hanya cara, makanya banyak metode. Metode itu kan terlalu sempit gitu. Pengertian seperti itu. Terlalu sempit ya kalau metode. Itu sudah Aldi ya. Jadi Baik, Pak. Terima kasih, Pak. nanti kalau di RPP ya lebih cenderung menggunakan strategi atau model. Makanya di dalam itu tentang tadi konsepnya yang masing-masing pendekatan nanti. Jadi misalnya nanti kalau Anda menampilkan ada strategi pemecahan masalah, problem based learning, maka konsepnya harus tahu, pengertiannya harus tahu. Kan kalau konsep itu apa ya? Pengertian, atribut, definisi itu konsep. Kemudian berikut di dalamnya teori prinsip. Jadi pemecahan masalah itu akan berjalan bagus, akan berjalan efektif apabila dukungannya apa? Dukungan dari guru, dukungan dari lingkungan, nah, macam-macam kita harus paham itu. Nah, kemudian sintaknya harus paham juga.
banyak sekarang guru-guru ya menulis di RPP-nya pendekatan studi kasus, pendekatan case based learning atau problem based learning atau inquiry based learning. Tetapi kalau saya lihat sintaknya, tahapan-tahapannya itu kok tidak beda dengan diskusi, tidak beda dengan penugasan. Nah itu maksud saya. Jadi Anda harus punya lebih di situ. Sintaknya harus apa? Coba nanti Anda bisa observasi lah, pinjam RPP yang dibuat oleh guru mau fisika, matematika, bahasa Indonesia, PPKN, selalu ada pendekatan yang menonjol itu problem based learning, inquiry, kasus. Nah, kita diskusikan nanti. Betul tidak sintaknya seperti itu? Nah, kebanyakan begitu. Nah, kalau Anda kan harus ilmu kita itu harus paham gitu. Oke, ya, itu ada ya. Oke. Oke, saya kira sementara itu Pak Dadi. Jadi mungkin nanti dilanjut Pak Dadi. Saya izin Pak Dadi ya. Siap, Pak. Nah, jadi mungkin perlu dijelaskan dulu kaitannya dengan kurikulum secara umum, konteksnya dengan model pembelajaran. Minggu depan mungkin kita juga baru apa ya? Mungkin masih tak umum dulu gini ya. Ya. Nanti siap. minggu ketiga kita sudah mulai penugasan. Siap. Terima kasih Pak Dadi ya. Baik. Yang lainnya juga sehat semua. Mudah-mudahan nanti pertemuan kedua ketiga kita bisa kumpul semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Dr. Toto Ruhimat MPD ya. Beliau adalah pengampu mata kuliah model-model pengembangan kurikulum lagi, model-model pembelajaran inovatif ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini saya baru pertama kali bertemu dengan Anda di mata kuliah ya. Oke. Saya sangat apresiasi terhadap kalian semuanya. Ini hampir sebagian besar on cam. Dan hanya pada ngomong gitu langsung di on cam kan ya. Hanya 10 orang yang tidak on cam. Berkurang lagi ya, jadi 9 orang yang on cam, off cam, sorry. Artinya kalian kaya-kaya semua ya, punya kuota cukup, punya tower sinyal sendiri gitu, sehingga bisa on cam. Itu kesimpulannya. Karena kalau sudah tingkat akhir, kismin kuota ya, kemudian laptopnya juga bermasalah gitu, sehingga kebanyakan off cam gitu. Kebalikannya dari kalian. Kalau kalian masih seger-seger semuanya, ya masih kaya-kaya gitu ya, kemudian punya tower sendiri gitu, laptopnya juga bagus, jadi bisa on cam begitu ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya mengenal saya ya? Ya jelaslah mengenal ya. Dosen Tekpen, dosen kalian sekarang. Jadi, nah kalau nggak kenal, ngapain juga saya masuk di kelas ini, gitu ya. Ya, tadi Pak Toto sudah menjelaskan bahwa sebetulnya model-model pengembangan kurikulum ini adalah mata kuliah pendalaman sebetulnya ya. Pendalaman dari mata kuliah sebelumnya. Ada strategi pembelajaran, ada macam-macam tuh yang menjadi prasyarat mata kuliah ini. Akan tetapi karena terjadi kebijakan di tingkat kementerian yang mana oleh program studi teknologi pendidikan juga harus diratifikasi gitu ya, bahwasannya kurikulumnya harus direstrukturisasi gitu. Jadi akhirnya oleh program studi diutak-atik akhirnya model-model itu ada di semester 2. Tadinya ada di semester 4 ya.
Nah, kalau udah semester 4, dianggap bahwa Anda itu sudah memahami sebagian besar yang terkait dengan model-model. Tapi ya mau tidak mau akhirnya di restrukturisasi di semester 2. Termasuk juga pedagogik ya. Kenapa pedagogik ada di semester 2? Saya nggak ngerti. Karena di restrukturisasi itu pedagogik ada di semester 3. Dan ternyata oleh kalian dikontrak semua. Saya tambah nggak ngerti juga. Ya. Anda mengambil 22 SKS. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya tidak ngomong tegar jelaskan ya. Kalau tegar jelaskan nanti yang lain jadinya tidak berpikir. Tapi saya bicara siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan SKS? Silahkan. SKS itu apa? Bukan sistem kebut semalam ya. Kalau sistem kebut semalam itu senior Anda. Nah, kalau Anda sekarang saya tanya apa itu SKS? Apa? Zahra mau menceritakan boleh, silakan. Saya spotlight. Hah? Oh ya. Oh. Ayo, Zahra udah angkat tangan kamu kan? Silahkan dijawab. Suaranya nggak ada. Nggak ada Pak suaranya. Kurang jelas, kurang kenceng. Kedengaran nggak yang lain? Zahra bicara. Kedengaran nggak? Tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar. Tidak, Pak, tidak dengar. Oh, tidak terdengar. Kirain headset saya yang bermasalah. Ini Ternyata komputer Zahra yang bermasalah. Suaranya tidak muncul. Oke. udah Pak. Ya boleh. Silakan. Agak kencang. Jadi SKS itu setahu saya satuan kredit semester Pak. Apa itu? Jadi kita dari awal semester ini nyicil dulu. Kalau setahu saya di UPI kebanyakan 144 SKS baru bisa lulus. Jadi dari semester 1 dicicil kalau misalkan IP-nya gede bisa satu semester bisa banyak. Jadi cepat gitu Pak lulusnya. Nggak perlu sampai 8 semester udah selesai 144 SKS. Tahu saya seperti itu Pak. Oke, baik ya. Sampai di situ. Ada konsekuensi nggak? Konsekuensi yang lain? Nggak tahu ya, atau nanti saja. Belum tahu Pak. Oke, silakan tambahannya setelah Zahra. Yang lain, siapa yang bisa menambahkan sebelum saya menyebutkan nama? Saya mau, Pak. Syafiyah. Ya. Syafiyah Hasim, boleh silakan. Ini Kamu kan sekarang itu siapanya? udah. Ya. Gimana? Jadi sekarang itu kan udah ada Merdeka Belajar ya. Jadi ada di semester berapa ya? Beberapa SKS itu bisa diganti jadi yang itu yang kegiatan Merdeka Belajar itu. Jadi nggak cuma belajar di kelas kayak gini, tapi diubah jadi kegiatan. Dikonversi disebutnya ya. Iya, dikonversi. Ya. Cukup di situ. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Udah sih itu aja Pak. Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Kamu di apartemen ya? Tinggal. Oke. Yang lain? Ada yang menambahkan lagi SKS itu apa? Ini sangat fundamental. Hamam. Apa Hamam? Izin menambahkan Bapak, SKS juga mempengaruhi durasi kegiatan belajar mengajar pada setiap minggunya. Biasanya kalau satu SKS itu hitungannya 50 menit. Dan akan terus bertambah sesuai ukuran SKS-nya gitu Pak. Sudah, mungkin itu aja. Ya. Oke, satu lagi. Tadi setelah Hamam ada yang raise hand. Siapa tadi itu?
Ihsan, boleh Ihsan. Ya Pak, izin menambahkan, SKS itu juga seperti beban studi atau bobot nilai di setiap mata kuliah gitu Pak. Jadi misalkan satu mata kuliah itu ada 3 SKS gitu kan, ada juga yang 3 SKS ataupun ada juga yang 4 SKS gitu Pak. Oke. Oke, baik, cukup ya. Terima kasih semuanya. Jadi SKS itu adalah singkatan Sistem Kredit Semester. Artinya bahwa sistem kredit semester itu adalah beban studi Anda, beban kuliah Anda selama menjadi mahasiswa. Ya. Untuk program sarjana itu di UPI ditentukan bahwa Anda harus menyelesaikan sebanyak 144 sampai dengan 152 SKS, ya. Nah, kebetulan di program studi teknologi pendidikan itu membebankan Anda kalau belajar di teknologi pendidikan itu sebanyak 149 SKS. Itu ya. Nah, kalau 149 SKS dibagi, Anda kuliah S1 berapa tahun jatahnya? S1 berapa tahun jatahnya? 4 tahun, Pak. 4 tahun. 4 tahun. Masa 4 tahun? Ya, maksimal Anda itu 7 tahun. Kalau 7 tahun, ya, kalau 7 tahun nih, berarti berapa semester? 14, Pak. 14 semester ya. Nah, kalau 14 semester, Anda menyelesaikan 150 atau 149, berarti rata-rata satu semester berapa yang harus Anda selesaikan? 10 sampai 11 SKS, Bapak. Ya, 10 sampai 11 SKS. Jadi cukup. Anda kalau mau kuliah itu hanya mengambil 11 SKS mata kuliah gitu ya, udah cukup tuh. Anda dapat menyelesaikan ya program sarjana Anda sebanyak 7 tahun. Kalau Anda mau cepat itu berapa SKS yang perlu Anda ambil? Gitu ya. Nah, sekarang 7 tahun itu memerlukan kalau kita mengambil 10 SKS ya, ambil cepatnya aja, berarti kan yang dibutuhkan waktu Anda 7 tahun kan gitu. Nah, sekarang saya ingin cepat nih, kalau saya ambil 20 SKS berarti berapa tahun Anda selesai? Ya setengahnya lah. 3,5 tahun. Ya kan setengahnya. 3,5 tahun. Selesai itu Anda kalau Anda rata-rata ambil 20 SKS begitu. Nah, sekarang Anda ambil berapa? 22 ya? Kemarin sudah 20 SKS kan? Nah, sekarang ambil 22. Berarti kan Anda udah melebihi tuh 2 SKS kan? Berarti Anda udah bukan lagi 3,5 tahun kalau Anda konsisten di 20 SKS. Ya, misalnya tahun depan, semester depan Anda ambil 22 lagi. Ya, atau maksimal Anda ambil 24 SKS. Berarti waktu yang Anda butuhkan berapa? Akan di bawah 3,5 tahun. Begitu ya? Dapat dipahami ya? Nah, sekarang konsekuensinya apa? Kenapa Anda tidak boleh lebih dari 24 SKS? Ada yang ngerti nggak? Kenapa Anda tidak boleh mengambil lebih dari 24 SKS? Kenapa? Mungkin karena akan mengganggu SKS yang lain, Pak. Akan mengganggu SKS yang lain. Oke, maksudnya gimana akan mengganggu tuh? Ya. Jadi mungkin jadwalnya akan bentrok dengan SKS lain. Oke, maksudnya begini mungkin ya. Kalau nilainya jelek semua, gitu kan pembaginya jadi banyak tuh. Ya, begitu ya. Maksudnya begitu ya, Ihsan ya. Jadi kalau sekarang Anda rata-rata misalnya 3 SKS mata kuliahnya, kalau Anda mengambil
sebanyak 24 SKS, maka akan ada 8 mata kuliah. Begitu ya. Nah, 8 mata kuliah kalau nilainya A semua, maka pembaginya berapapun, maka dia akan mendapatkan IPK bagus. IPK 4 murni. Tapi kalau dari 8 mata kuliah itu misalnya ada A, ada B, ada C, maka pembaginya akan banyak, sedangkan disebutnya apa pembilangnya ya, pembilangnya sedikit, maka hasilnya akan rendah. Bisa jadi Anda nanti nasyakom, ya. Nasib 1 koma gitu ya, jadi IPK-nya 1 koma kan gitu. Itu yang dimaksud ihsan mengganggu. Sebetulnya itu ya. Nah, sebetulnya itu bisa disiasati dengan cara apa? Dengan cara Anda belajar dengan baik, belajar dengan benar. Begitu. Kalau belajar Anda kan bisa jadinya kan? Nah, mari kita akan hitung konsekuensinya. Ya. Tadi disebutkan oleh Hamam bahwa itu adalah hitungan beban per minggu. Jadi kita lihat 1 minggu. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari, Bapak. 7 hari. 7 hari berapa jam? Jadinya 1 minggu berapa jam? 168, Pak. 168 jam. Dalam 1 minggu itu ada 168 jam. Oke. Total nih. Anda tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 6? Atau jam 9 sampai jam 5? Atau jam 12 sampai jam 3 subuh? Anda tidur rata-rata dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 5, Pak. 9 sampai jam 5. Berapa jam itu? 8 jam. 8 jam kan? Iya, Bapak. Iya, Pak. 8 jam. 8 jam. Oke. Berarti 168 dikurangi 8 jam dikali 7 hari kan? Berarti 56 ya. Berarti 168 dikurang 56. Bersisa berapa? 12, Pak. 12. 12 jam. Nah, 12 jam. Oke. Sekarang selain Anda tidur, Anda butuh waktu untuk melakukan aktivitas lainnya berapa jam? Contoh misalnya, Anda harus makan, Anda harus mandi, Anda harus yang lainnya. Dalam 1 hari kira-kira berapa? Makan kita 3 kali. Sekali makan berapa jam? Setengah jam? Setengah jam. Cukup setengah jam. Berarti kalau kali 3 berarti berapa? 1 jam setengah, begitu? Oke, 1 jam setengah. 1 jam setengah ditambah sekarang, ya, aktivitas yang lainnya. Itu tadi untuk makan tuh. Aktivitas yang lainnya kira-kira apa? Mandi, Bapak. Mandi. Bersih-bersih Mandi 3 kamar. kali. Sekali mandi berapa jam? Setengah jam. 20 menit, Bapak. 20 menit. Berarti kalau 20 menit dikali 3. 60 menit 1 jam. 1 jam. Berarti 2 jam setengah ya. Oke, 2 jam setengah cukup. Aktivitas apa lagi? Beribadah. Berapa jam Anda butuhkan? Iya, ya makanya tadi makan sudah. Ya, makan sudah, mandi sudah. Makan dan mandi itu totalnya 2,5 jam. Ya, makan dan mandi itu totalnya 2,5 jam. Sekarang sholat setengah jam 5 kali cukup? Berarti 3 jam ya. 3 jam. Tadi aktivitas yang lain nyuci apa segala macam berapa jam? Anda butuh 2 jam? Iya, Bapak, 2 jam. 2 jam. Berarti kalau 2 jam ditambah 3 jam 5 jam ya? Oke, taruh 5 jam ya. Berarti 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 35. Berarti 112 ditambah dikurangi berapa? 35, Bapak. 35. Totalnya adalah 77 jam. Oke.
Oke, totalnya 77 jam. Begitu ya. Nah, sekarang Anda ada waktu tersisa 77 jam. Tanpa Anda main, tuh ya, tidur cukup, kebersihan terjaga. Ya. Oke. Jadi Anda punya waktu dalam 1 minggu setelah dikurangi tidur cukup. Oke. Kemudian Anda hidup sehat ya, karena sudah makan. Kemudian pakaian juga udah bersih dan seterusnya. Sisanya adalah ibadah juga sudah. Sisanya adalah 77 jam. Oke. Cukup ya? Sampai di situ. Nah, sekarang Anda ada berapa SKS yang Anda kontrak? 22 SKS. Artinya apa 22 SKS itu? Dalam 1 minggu ya, Anda memerlukan waktu untuk kuliah tatap muka itu sebanyak 22 dikali 50 menit. Oke, 22 dikali 50 menit. Berapa menit? 1100 menit. Berapa jam itu? 18 jam. 18 jam. Oke, 18 jam. Ditambah apa sekarang? Artinya ada kegiatan SKS itu sebanyak 1 kali 50 menit tatap muka, 1 kali 50 menit Anda mengerjakan tugas, dan ada 1 kali 50 menit Anda belajar secara mandiri. Artinya 18 dikali 3. Begitu ya. 18 dikali 3 sama dengan 54. Tadi yang tersisa berapa? 77. Sisanya berapa? 22. 23. Ada 23 jam lagi. Oke, sisanya begitu ya. Ada 23 jam lagi. Sama dengan berapa hari itu 23 jam? 1 hari kurang. 1 hari kurang. 1 hari ya. Kita bulatkan jadi 1 hari. Kalau Senin sampai Minggu yang kita gunakan untuk kuliah gitu kan. Jadi ada 1 sampai 7 hari. Tadi kita sudah hitung selama berapa? 1 minggu ya. Beban 1 minggu Anda itu berarti artinya Senin sampai dengan Minggu. Dan ada tersisa 1 hari, yaitu hari Minggu. Artinya apa? Anda Senin sampai Sabtu itu ngapain? Jo bisa menjawab? Belajar Bapak berarti sisanya. Belajar dan mengerjakan yang lainnya gitu. Ada waktu kamu untuk hangout? Nggak ada Bapak. Ada waktu kamu untuk main apa sekarang main apa nih? Saya nggak ngerti kalau kalian. Main game? Ada waktu untuk main game? Nggak ada Bapak. Ada waktu kamu boker lama-lama di WC sambil nyanyi? Nggak ada waktu juga. nggak? Nggak ada. Jadi Anda Senin sampai Sabtu mau ngapain? Mengerjakan yang tadi Pak, yang udah di list tadi, kayak mandi, makan. Oke, paham. Sekarang apa artinya Anda tidak boleh lebih dari 24 jam? 24 SKS, paham? Paham Bapak. Anda mengambil 24 SKS mata kuliah, artinya Anda tidak ada waktu untuk mengerjakan yang lainnya. Kalau Anda ngambil 24 SKS, maka tidur Anda akan berkurang yang tadinya 8 jam menjadi 7 jam. Paham ya? Kalau Anda Sabtu dan Minggu mau camping, boleh tidak? Sabtu dan Minggu boleh mau camping, boleh nggak? Boleh, bro. Asal apa? Tidur Anda kurangi. Yang tadinya 8 jam, Anda kurangi jadi 2 jam. Jadi 6 jam Anda tidur. Bisa nggak? Bisa, tercukupi. Anda Sabtu dan Minggu liburan, boleh. Oke, paham ya? Oke, jadi begitu. Yang namanya sistem SKS. Ini adalah fundamental. Anda sebagai mahasiswa, Anda harus paham. Betul bahwa Anda itu harus menyelesaikan sebanyak 149 SKS. Betul. Dengan cara apa? Dicicil.
Bagaimana dicicilnya? Tiap semester Anda ambil maksimal 24 SKS. Kenapa tidak boleh dari 24 SKS? Karena kalau lebih dari 24 SKS, waktu Anda akan habis, nggak bisa. Itu fundamental ya. Oke. Anda tidak boleh kalau di banyak tugas nanti Anda mengeluh. Anda nggak boleh. Karena Anda sudah kontrak sistem dengan kita, ya, bahwa Anda akan mengambil mata kuliah model-model pembelajaran inovatif 3 SKS. Artinya apa? Ada 3 SKS bahwa Anda harus belajar dan ada 3 SKS bahwa Anda harus mengerjakan tugas. Selain Anda mengikuti perkuliahan dengan saya. Jadi kalau saya kasih tugas, itu Anda harus tersenyum, senang. Karena Anda dipenuhi, ya, dipenuhi beban studi Andanya oleh saya, dikasihkan tugas. Nah, kalau suatu hari Anda nggak dikasih tugas oleh saya, Anda harus bersedih hati. Aduh, hari ini saya nggak dikasih tugas, Anda harus bersedih hati. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Nah, kalau udah paham, Anda siap-siap dengan tugas hari ini ya. Oke. Iya, langsung ada tugas. Kalau dari saya nggak ada istilah nggak ada tugas ya. Oke, semuanya paham nggak yang ada di sini? Anda jangan sampai nanti Anda mencap tuh. Mencap apa? Wah, kuliah dengan Pak Dadi mah banyak tugas. Bukan. Orang saya itu memberikan hak Anda gitu. Ya. Gitu ya. Ini adalah hak Anda. Jadi saya berikan hak Anda itu. Apa hak Anda? 1, berkuliah dengan saya. 2, mengerjakan tugas dari saya. Dan 3, Anda harus belajar. Dosen melakukan hal yang sama tidak? Ya sama, dosen juga. Ya. Bahkan dosen tidak boleh lebih dari 12 SKS kalau ngajar. Kenapa? Karena dosen bukan ngajar aja. Dosen melakukan penelitian, dosen melakukan pengabdian. Ada tugas yang lain. Tapi kita lihat tugas yang tadi. Yang 12 SKS itu. Kalau Anda 22 SKS, kami 12 SKS. Meskipun kenyataan saya pernah sampai 40 SKS ngajar dalam 1 semester. Ya. Meskipun dalam kenyataan seperti itu. Kita lihat ya. 1, dosen ngajar juga kan sama kan? Anda belajar, kami ngajar. 2, dosen itu update materi loh. Jadi materinya itu diupdate. Dari mana? Ya dari belajar. Ya sama, Anda belajar, kami pun belajar. 3, Anda mengerjakan tugas. Masa tugasnya dibiarkan oleh saya? Kan enggak. Tugasnya juga diperiksa oleh kita kan gitu, sebagai dosen. Jadi sama. Begitu ya, paham ya? Jadi sama. Nida mau bertanya? Angkat tangan? Oh enggak, ini tangan saya, sorry. Kursor ya ternyata. Oke. Dapat dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada. Jadi sekali lagi, selama dalam 1 minggu, kalau Anda mau liburan hari Sabtu dan Minggu, tidur Anda berapa jam? 6 jam. 6 jam ya. 6 sampai 7 jam itu yang harus Anda lakukan. Anda tetap normal, Anda bisa ke WC untuk mandi, untuk boker dan segala macamnya. Anda tetap bisa makan ya pagi, siang, malam kalaupun ada itu. Kalau Anda nggak ada ya Anda puasa gitu ya. Normal ya. Tidur pun dikurangi kalau Anda Sabtu dan Minggu mau liburan. Kalau di ya? Apa Dimas? Tutorial. Ya, itu tutorial tuh. Berarti kan udah nambah nggak ada liburan lagi, nggak ada yang namanya liburan. Kapan Anda liburan? Anda liburan adalah akhir semester. Itu yang bisa Anda lakukan. Begitu ya, paham ya? Jadi nggak ada yang namanya mahasiswa liburan di tengah semester atau semester berjalan, itu nggak ada. Oke, paham ya? Hanya orang-orang excellent yang bisa liburan. Jadi kalau Anda lihat, nanti ada teman Anda yang liburan di tengah berlangsungnya semester gitu, liburan berarti orang excellent dia.
ya tidurnya mungkin 2 jam gitu ya tiap harinya. Ya. Saya pernah mencoba itu ya. Ketika saya sedang studi S3 juga ya. Saya sedang studi S3, jadi sama statusnya kayak kalian mahasiswa, saya juga mahasiswa. Kalian S1, saya S3 gitu. Saya coba gitu ya. Tiap hari itu tidur 2 jam gitu. Saya coba tuh. Wah, karena kenapa? Saya tugas berjalan, sekolah juga jalan. Artinya kan double tuh tugas saya kan. Ngajar iya, sekolah iya gitu. Akhirnya saya kurangin tuh tidur. Tiap hari 2 jam. Kuat berapa lama saya bisa begitu? 3 hari tumbeng gitu. 2 hari, hari pertama oke. 2 hari kedua oke. Hari ketiga udah nggak kuat saya. Ya, makanya memang tubuh ini butuh istirahat. Begitu ya. Oke, paham ya sampai di situ ya. Jadi apa kuncinya untuk kuliah MMPI? Kuncinya adalah kalau tidak dikasih tugas Anda bersedih hati, gitu ya. Itu kuncinya. Oke. Sekarang lanjut ke kontrak perkuliahan. Ya. Nanti meskipun kontrak kuliah dengan Pak Toto itu kontrak kuliah materi ya. Anda kuliah mulai minggu depan nanti ya. Silahkan Anda mengatur diri Anda sendirilah. Ya. Sebanyak 20 orang bisa masuk ke kelas. Jadi Anda bisa datang ke lantai 9. Oke, untuk kuliah secara luring. Dan sebagian secara daring. Ya. Jadi hanya 20 mahasiswa. Dari sebanyak 95 mahasiswa. Oke. Untuk sementara seperti itu, nanti perkembangannya akan kita lihat. Apakah kelas ini akan kita pisah atau tetap dilanjut bareng-bareng, gitu ya. Kalau dilanjut, berarti digabungkan, gitu ya. Maka teknisnya sudah jelas. Tapi kalau dipisah, nanti teknisnya akan kita atur lagi. Begitu ya. Oke, itu terkait dengan perkuliahan. Untuk blended ya. Kapan di kelas, siapa yang di kelas, siapa yang di daring. Jadi kalau yang di luring ya di kelas, Anda silakan mengatur diri untuk minggu depan ya dari 95 orang ini siapa 20 orang yang bisa ke kampus untuk minggu besok. Gitu ya. Nah, untuk minggu selanjutnya berarti tukeran. Gitu ya. Meskipun sebetulnya Anda kalau saya pribadi gitu ya, Anda kalau mau semuanya datang ke kampus silahkan aja. Tapi nanti akan jadi heboh gitu ya. Kelasnya penuh, kelasnya berdesakan, tidak ada prokes katanya gitu ya. Meskipun sekarang prokes banyak dilanggar ya. Terakhir ada apa itu konser Triswaka apa? Konser itu ya yang sudah berkerumun, terus kemudian di Bandung juga ada konser juga barongsai gitu kan. Nah, itu sudah mulai dilanggar. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk perkuliahan lainnya seperti misalnya 80% Anda harus ikut perkuliahan ya. Artinya kalau 80% itu berapa pertemuan? Jadi kalau ada 16 kali pertemuan ya, Anda boleh tidak hadir sebanyak 2 kali pertemuan. Bagaimana saya mengetahui Anda hadir atau tidak? Nah, itu kita ada caranya gitu ya. Kita ada caranya. Boleh jadi nanti di tengah perkuliahan misalnya ada pertanyaan dari saya secara online gitu ya, kemudian Anda harus menjawab. Kalau Anda tidak menjawab ya Anda berarti
tidak hadir, begitu ya. Karena saya nggak tahu juga nih, Anda yang on cam ini saya nggak tahu apakah jiwanya itu hadir atau tidak. Saya khawatirnya itu yang on cam itu ya karena dia close up ya dari dada ke atas gitu, tangannya sedang ngiris bawang gitu, kan gitu. Ya siapa tahu begitu ya. Kemudian on cam-nya ternyata on cam gambar gitu kan. Pas dilihat kok ini nggak gerak-gerak gitu. Senyum terus gitu. Emang pakai Pepsodent gitu kan. Senyum Pepsodent. Nah, ini saya dilihat. Wah, ini karena ini ada kejadian kayak gitu. Ya. Karena orang Indonesia kan pada pinter ya. Dibandingkan orang Jepang, Indonesia itu pintar. Orang Jepang itu dia sudah merakit motor itu sudah dihitung segala sesuatunya, ya. Sayapnya, aerodinamisnya, suara knalpotnya itu udah dihitung sehingga kecepatannya berapa. Datang ke Indonesia knalpot di depan muka, begitu kan? Sudah dirubah macam-macam. Berarti orang Indonesia itu lebih pintar daripada orang Jepang kan gitu ya. Nah sama mahasiswa juga kalau Zoom seperti itu, ya. Ada yang di on cam tapi dia di background-nya adalah orang gitu kan. Senyum aja terus itu ada. Ada yang di off cam, apalagi kalau di off cam udah nggak jelas tuh kalau di off cam. Kenapa kamu off cam? Kalau di on cam Pak sinyalnya jelek. Oke. Kita sudah nggak bisa lagi tuh. Itu takdir ya, udah nggak bisa ngerubah lagi itu. Kecuali Anda beli sinyalnya kan gitu. Kemudian setelah di akhir gitu ya kita tunggu yang lain udah bubar, dia belum bubar sama sekali. Artinya orangnya nggak ada di situ, ya. Laptopnya dia tinggalin gitu. Kemudian di off cam ditanya-tanya misalnya gitu ya, Dito nggak ada nyaut-nyaut, berarti ini orang udah nggak ada. Begitu ya? Oke, paham ya? Jadi dosen punya cara untuk melihat aktivitas Anda. Oke, sebanyak 80%. Kenapa harus 80%? Karena kalau Anda tidak mengikuti 80%, Anda dianggap tidak dapat menguasai mata kuliah. Gitu. Ya, jadi kalau Anda udah 70% Anda nggak hadir ya, misalnya Anda 5 kali nggak hadir, Anda sudah dianggap tidak menguasai mata kuliah gitu. Ngapain juga ujian? Kan gitu. Kalaupun Anda ujian, Anda nggak akan bisa menjawab soal ujian. Begitu. Makanya perkuliahannya harus 80% minimal. Oke, paham ya? Oke. Untuk UAS, untuk UTS itu seperti biasa kita melakukannya dengan cara ujian. Ada hal yang menarik, ya Bu? Oh ke sana ya? Udah, untuk 7 orang atas nama saya. Ikut. Apa? Yang di WA atau siap. Sampai di mana tadi? UTS UAS ya. Untuk UTS UAS itu dilakukan seperti biasa. Ada ujian. Ya. Ada yang menarik kemarin itu ketika ujian juga saya malas bacanya gitu ya. Kenapa? Ujiannya gimana nih? Kalau dikasih soalnya ya Anda bisa open book dan seterusnya. Kalau open book ngapain juga open book? Ada gitu ujian open book? Ada, aku pernah. Pernah. Itu sesuai dengan prinsip evaluasi tidak? Hah? Yang namanya ujian itu sedang menguji Anda. Terus kalau open book emang ujian bukan? Ya, nggak tahu juga ya. Silahkan aja itu dipikirkan. Nah lalu kemudian saya
Sebentar. Kemarin ujiannya udahlah kalau gitu bikin video aja lah gitu ya. Karena kalian kan orang media kan gitu ya. Udah bikin video aja. Oke, begitu ya. Itu terkait dengan ujian perkuliahan. Oke, lalu kemudian untuk teknis perkuliahan setiap minggunya seperti apa itu sedang didiskusikan lagi dengan Pak Toto ya. Jadi mulai minggu depan kita tetap perkuliahan, nanti boleh jadi kelompok itu mulai, jadi nanti ada kelompok presentasi ya, dimulai di pertemuan ketiga atau keempat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh iya, satu lagi, Anda segala sesuatunya akan diupdate di Spot ya. Jadi terkait tugas nanti Anda upload melalui spot.upi.edu ya. Di aktivitas nanti ada kegiatan ada kegiatan mengerjakan tugas itu di uploadnya di spot.upi.edu ya. Kemudian ada materi Anda bisa ambil nanti di spot.upi.edu. Begitu ya. Oke, baik. Saya ingin, ini ada berapa? Aduh, 98 ya, kebanyakan. Oke deh. Nah, sekarang tiba waktunya. Oke. Anda untuk menjawab sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, ya. Silakan Anda menjawab sebanyak satu, dua, tiga, 4 pertanyaan, ya. Oke. Nanti yang sudah Anda bisa meninggalkan ruangan, begitu ya. Jadi saya akan share link Google Form-nya, Anda jawab, setelah jawab Anda dapat meninggalkan ruangan. Kita cukupkan perkuliahan kita hari ini, dan kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang di mata kuliah yang sama. Ada ketemu lagi dengan saya tidak di mata kuliah yang lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti ya kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Ya, tolong dicamkan tadi apa yang sudah saya dan Pak Toto sampaikan, bahwa Anda untuk mengikuti perkuliahan ini seperti apa ya. Silakan beli bukunya. Anda harus beli buku. Kalau saya minimal beli bukunya 1. Saya suka sedih. Saya suka sedih kalau mahasiswa itu ditanya, Anda punya buku berapa? Ada yang jawab 20, oke. Ya, 30, apalagi lebih banyak bagus. Anda berapa punya buku? 10 nggak punya. 99 nggak ada. 88 nggak ada. 7 nggak ada. Sampai dengan 5 nggak ada juga. Kalau Anda nggak punya buku, lantas apa yang Anda miliki gitu? Otak Anda. Otak Anda itu terbatas memorinya itu, ya. Otak Anda itu terbatas memorinya. Anda boleh mengingat satu hal hari ini dan Anda pasti akan lupa esok hari. Jadi saking terbatasnya memori kita. Bagaimana bisa kita menjaga memori itu? Kita beli alat
untuk mengingatnya. Apa itu? Salah satunya adalah buku. Ya. Jangan e-book lah, kalau e-book komputernya kena virus, hilang tuh e-booknya. Begitu ya. Dan kadang-kadang kalau e-book itu karena dia tidak terlihat, tidak tampak, maka dia tidak akan terlihat. Boro-boro akan mengambil file itu, karena terlihat pun tidak. Tapi kalau buku, ya, ketika Anda masuk kamar, lihat buku, oh ada buku, gitu ya. Ada rasa keinginan untuk membacanya. Ya. Apalagi bukunya itu disimpan di depan tempat tidur gitu. Pas mau tidur lihat buku, waduh jadi nggak bisa tidur nih, pingin baca gitu ya. Pas baca malah tidur lagi. Ya, itu ya. Jadi cara menjaga kita punya buku. Minimal Anda satu mata kuliah harus punya satu buku minimal. Kita ada berapa mata kuliah? Kita ada sekitar 70 mata kuliah. Jadi kalau kita ada sekitar 70 mata kuliah, maka Anda setelah selesai perkuliahan nanti Anda akan memiliki sebanyak 70 buku. Anda jangan injamkan ke adik kelas gitu ya. Tanda kutip gitu. Kalau nggak ada modus, jangan ya. Kalau ada modus untuk PDKT boleh silakan. Tapi kalau nggak ada modus ya, dipinjamkan ke adik kelas nanti jangan, karena Anda rugi gitu. Anda nggak dapat apa-apa. Begitu ya. Jadi simpan buku itu sampai dengan Anda nanti bekerja, siapa tahu ya pekerjaannya itu berhubungan dengan itu gitu kan. Jadi saya mengajak Anda untuk membeli bukunya. Bukunya yang seperti apa Pak? Ya mau bajakan kayak bodoh amat kalau saya. Ya. Mau buku resmi Pak, silahkan lebih bagus. Bajakan nggak, kalau punya duit seperti itu ya sudah beli saja. Begitu ya. Jadi Anda tolong beli bukunya nanti yang terkait dengan model-model pembelajaran. Apapun bukunya, siapapun pengarangnya. Tapi dilihat pengarangnya. Siapa pengarangnya? Siapa tahu nanti pengarangnya itu bukan seorang akademisi gitu ya. Nanti misalnya Anda beli buku misalnya, ya, terus kemudian penulisnya siapa, Anda nggak kenal, beli aja, nanti isinya lain lagi ceritanya. Seperti beli buku dari covernya itu ketutup sebagian, ya, apa namanya judul bukunya itu Malam Pertama, kan judulnya Malam Pertama, wah ini langsung dibeli, padahal covernya ketutup gitu ya sebagian di kuburan gitu kan, jadi Malam Pertama di kuburan ya, padahal bukunya itu nanti isinya lain kalau Anda beli, harus teliti kalau beli buku gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, oke. Sedikit cerita, kemarin saya diundang Jo untuk camping. Jadi kemarin kita udah camping ya Jo ya, camping sama teman-teman ya ke apa namanya. Nah ini saya mau nampilin ini nih. Nah, ini sudah di like beberapa like gitu ya ketika saya, nah ini terlihat nggak nih background komputernya nih? Terlihat ya? Ini terlihat? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat ya. Ini beberapa orang japri ke saya, itu lokasinya di mana katanya gitu ya. Keren tuh fotonya, alhamdulillah. Mantap nih fotonya, alhamdulillah. Gitu ya. Padahal kalau ke lokasinya jelek amat gitu ya. Lokasinya nanjak masalahnya sih. Oke ya. Jadi ini teman-teman kemarin sambil belajar fotografi juga. Oke, jadi ya alhamdulillah lah ada ilmunya gitu ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan untuk mengisi, waktunya cuma 1 menit. Setelah 1 menit Anda akan tidak dapat mengisi Google Form tersebut. Bagi yang sudah, silakan untuk meninggalkan ruangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa diakses kan? Oke, silakan.